mulai. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pelajaran kita yang bertema bersih itu sehat, Ibu mau tanya dulu sama kalian, apa keuntungan kita belajar bersih? Iya, bagus, biar terhindar dari penyakit. Kalau kita sudah bersih, pasti kita sehat. Udah, biar bersemangat lagi, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Semangat! Ya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bersih itu sehat. Yang pertama, kita harus mengenal bersih dan sehat. Ada yang tahu apa itu bersih? Iya, bagus. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci sama bersih itu sama nggak atau berbeda? Suci itu terhindar dari najis. Kalau najis itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang kita untuk melakukan ibadah. Tahu nggak apa itu ibadah? Tahu. Apa ibadah? Sholat. Sholat. Pokoknya pekerjaan yang kita lakukan untuk menghadap ilahi. Ya, sholat, mengaji ya. Kalau kita bernajis maka kita tidak boleh melakukan ibadah. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam najis. Nah, di sini najis itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, najis muhafafah. Najis muhafafah ini sering kita sebut dengan najis ringan. Dikatakan ringan bukan berarti najisnya bisa kita angkat-angkat terus ringan, dia bukan. Tetapi najis ini contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Masih bayi ya. Yang belum makan apa-apa, dia hanya menyusu ASI dari ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini sering kita sebut najis pertengahan. Contoh najis pertengahan ini seperti darah, nanah, muntah. Terus binatang yang tidak boleh kita makan. Ya, binatang yang tidak boleh kita makan. Nah, kemudian yang ketiga, najis mughaladah atau najis berat. Najis berat ini contohnya segala perkara yang berhubungan dengan 2 hewan yang diharamkan kita makan. Apa contohnya? Anjing
hal-hal yang perlu kita ingat sesudah tadi kita bahas bersih, terus apa lagi tadi? Najis, terus ya. Yang perlu kita ingat kalau najis itu sudah pasti kotor, tapi kalau kotor itu belum tentu najis. Bisa dibedakan ya? Kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Apa contohnya dari kotor? Kalau kotor misalnya terkena tanah, tangan kita terkena tanah, itu namanya kotor, belum tentu najis. Kalau tangan kita kena tinta, itu kotor, tapi tidak najis. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi hadas. Hadas itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua ada hadas besar. Hadas kecil apa contohnya? Ya, buang air seni, buang tinja, buang angin. Tahu buang angin? Kalau keluar yang tiga ini, maka menyebabkan wudhu kita batal. Kalau kita sehabis berwudhu terus kita buang angin, batal nggak wudhunya? Itu namanya hadas kecil, dan cara membersihkannya cukup dengan mengambil air wudhu lagi ya. Kemudian hadas besar. Hadas besar ini contohnya kalau bagi laki-laki mimpi basah, kalau bagi perempuan haid. Di sini ibu tidak menjelaskan bagaimana itu mimpi basah, bagaimana itu haid ya. Nanti di episode selanjutnya di kelas-kelas SMP atau SMA kalian sudah mempelajarinya ya. Kalau di hadas besar itu cara membersihkannya kalian harus mandi besar atau bertayamum kalau tidak ada air ya. Dan sekarang coba kalian perhatikan gambar. Gambar apa ini? Ya, di sini ada gambar orang sholat. Kita perhatikan dulu bagaimana keadaan orang sholat ini. Coba dilihat dulu. Bukan gerakannya. Lihat badannya. Lihat pakaiannya. Kemudian lihat tempatnya. Semuanya bersih kan? Ya. Jadi sekarang kalian paham kalau kita melaksanakan ibadah itu keadaannya harus bersih, baik itu badan, baik pakaian ataupun tempat. Udah. Di sini ada gambar seseorang yang sedang apa ini? Sedang mencuci. Ini mencuci najis yang terkena ke baju atau ke kain yang kita pakai. Misalnya baju kita kena muntah, kan? Cara mencucinya, diambil kainnya, dikucurkan air. Jangan baju yang terkena muntah tadi kita masukkan ke dalam ember, tapi diangkat, dikucurkan airnya. Udah. Kalau yang tadi udah paham ya? Sekarang cara membersihkan najis itu. Najis tadi yang seperti kena muntah tadi, kena darah, atau kena kencing tadi, atau kena kotoran tadi kan? Cara membersihkannya yaitu dengan air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan itu dinamakan dengan air mutlak. Pernah dengar air mutlak? Enggak pernah. Air mutlak itu ada 7. Yang pertama air sumur, terus air laut, terus air embun, air mata air. Satu lagi air es. Dah, pintar itu semuanya ya. Dah, yang air ketujuh ini kita namakan dengan air mutlak. Air suci lagi menyuci.
gambar. Di sini ada air Kopi. ada air Lava. ada air Teh. air ini suci nggak? Suci. Bisakah digunakan untuk menyucikan najis? Enggak. Karena apa? Air ini suci, tapi hanya bisa kita nikmati, hanya bisa kita minum. Kenapa dia nggak bisa untuk menyucikan? Karena air ini sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya, dan sudah berubah bentuknya. Paham? Ya, kemudian kalian lihat cara menyucikan najis yang ringan tadi. Najis apa tadi namanya, Nak? Ya, bagus anak ibu. Yang pertama kita lap dulu yang kena kencing tadi. Yang kena kencing adik bayi tadi kita lapkan dulu sama kain kering. Kemudian dipercikkan air suci tadi ke tempat yang terkena najis dan dilap kembali dengan air kering, baru dikatakan suci. Ingat terus ya. Terus yang kedua, cara membersihkan najis mutawasitah, najis pertengahan tadi. Kan tadi udah ibu jelaskan, kainnya diangkat terus ya. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan najis mughalladah, najis berat tadi ya. Najis berat ini cara menyucikannya dengan 7 kali cucian. Ya, sekali dicampurkan dengan air yang bercampur debu yang suci. Ya, ingat terus Nak ya. Udah sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, berarti anak ibu semuanya sudah mengerti ya? Kalau semuanya sudah mengerti, berarti kalian sudah bisa melanjutkan ke ayo aku bisa. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.